sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat ya. Terima kasih sudah klik video ini. Mari bagikan pengetahuan Islam dengan cara like, share, and subscribe channel Kebun Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kebun Islam yuk! Bulan Sya'ban disebut juga sebagai salah satu bulan istimewa bagi umat Islam. Merupakan bulan sebelum Ramadan atau bulan ke-8 dalam kalender Hijriah setelah bulan Rajab, di mana bulan tersebut Nabi Muhammad SAW melakukan puasa sunnah lebih banyak dibandingkan bulan lainnya. Sejarah menyatakan peralihan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram terjadi pada bulan Sya'ban. Selaras dengan kaidah umum yang sudah populer di kalangan ulama, bahwa nilai dasar keistimewaan suatu bulan ditentukan oleh tingkat keistimewaan peristiwa yang terjadi pada zaman tersebut. Semakin tinggi nilai keistimewaan peristiwa yang terjadi, maka semakin tinggi pula keistimewaan dan keutamaan bulan yang melingkupinya. Selama bulan Sya'ban, ada banyak keutamaan yang perlu umat Islam ketahui. Berikut 5 keutamaan bulan Sya'ban. 5. Diangkatnya amal ibadah. Bulan Sya'ban merupakan bulan di mana amal-amal kita diangkat untuk dihadapkan kepada Tuhan. Usama bin Zaid berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa sebagaimana engkau berpuasa pada bulan Sya'ban." Nabi membalas, bulan Sya'ban adalah bulan yang biasa dilupakan orang, karena letaknya antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal-amal. Karenanya, aku menginginkan pada saat diangkatnya amalku, aku dalam keadaan sedang berpuasa. Hadis riwayat Nasai. Menurut Imam Al-Ghazali, pada malam ke-13 bulan Sya'ban, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi sepertiga syafaat kepada hambanya dan seluruh syafaat secara penuh pada malam ke-14. Dengan demikian, pada malam ke-15, umat Islam dapat memiliki banyak sekali kebaikan sebagai penutup catatan amalnya selama 1 tahun. Pada malam ke-15 bulan Sya'ban inilah catatan perbuatan manusia penghuni bumi akan dinaikkan ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Bulan persiapan. Seharusnya Sya'ban menjadi momen bagi umat Islam untuk memperkuat mental, menata batin, dan membenahi perilaku untuk menyambut bulan puasa. Ini menandakan bahwa persiapan menyambut bulan Ramadan yang diteladankan Rasulullah SAW, salah satu bentuknya adalah puasa. Bulan Sya'ban merupakan waktu yang tepat untuk berpuasa guna melatih diri untuk terbiasa puasa 1 bulan penuh selama Ramadan. Orang yang menjalankan puasa Sya'ban termasuk orang yang memuliakan dan menghormati bulan Ramadan. Rasulullah pernah bersabda, puasa Sya'ban itu untuk mengagungkan Ramadan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Puasa di bulan Sya'ban menandai tentang kesiapan kita dalam menyambut bulan suci Ramadan. Semakin intensif seseorang melaksanakan ibadah di bulan ini, semakin matang pula kesiapannya untuk memasuki bulan Ramadan. Bulan Sya'ban menjadi jalan mendaki untuk meraih puncak kemuliaan yang tersedia di bulan Ramadan. Rasulullah sendiri bersabda bahwa beliau ingin ketika amal kebaikan diangkat, beliau sedang dalam kondisi berpuasa. 3. Bulannya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bersabda, bulan Rajab itu adalah bulan Allah, bulan Sya'ban adalah bulanku, dan bulan Ramadan adalah bulannya umatku. Rasulullah SAW pada setiap malam tanggal 15 Sya'ban selalu melakukan salat malam dengan sangat lama, menunaikan kewajiban bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Al-Hafiz Al-Baihaqi dalam kitab Musnadnya meriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW pada suatu malam bangun, lalu melakukan sholat.
Beliau memperlama sujud sehingga aku mengira beliau telah wafat. Setelah aku melihat yang demikian itu, aku bangun sehingga menggerakkan ibu jari beliau dan ibu jari beliau bergerak. Pada bulan Sya'ban juga diturunkan ayat anjuran untuk bersalawat untuk Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Ahzab ayat 56. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya, sungguh Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, salawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Bulan membaca Al-Quran. Di samping kita memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban, ternyata para ulama memberi petunjuk pada kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran sejak dari bulan Sya'ban. Inilah salah satu amalan bulan Sya'ban yang dianjurkan. Sebagaimana bulan Ramadan kita dituntunkan untuk sibuk dengan Al-Quran, maka sebagai pemanasan aktivitas mulia tersebut sudah seharusnya dimulai dari bulan Sya'ban. Salamah bin Kahil berkata, dahulu bulan Sya'ban disebut pula dengan bulan membaca Al-Quran. Dari Amr bin Qais al-Mulai, apabila masuk bulan Sya'ban, dia menutup tokonya dan meluangkan waktu khusus untuk membaca Al-Quran. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu berkata, orang-orang muslim apabila masuk bulan Sya'ban, mereka membuka mushaf-mushaf Al-Quran dan membacanya, mengeluarkan zakat dari harta mereka untuk memberi kekuatan kepada orang-orang yang lemah dan orang-orang miskin untuk melakukan puasa Ramadan. Abu Bakar Al-Balkhi juga berkata, bulan Rajab seperti angin, bulan Sya'ban bagaikan mendung, dan bulan Ramadan bagaikan hujan. Siapa yang tidak menanam di bulan Rajab, lalu tidak menyiram tanamannya di bulan Sya'ban, maka jangan berharap ia bisa menuai hasil di bulan Ramadan. Satu, nisfu Sya'ban. Selain puasa, menghidupkan malam Sya'ban juga sangat dianjurkan, khususnya malam nisfu Sya'ban. Maksud menghidupkan malam di sini adalah memperbanyak ibadah dan melakukan amalan baik pada malam nisfu Sya'ban. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki menegaskan bahwa terdapat banyak kemuliaan di malam nisfu Sya'ban. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa orang yang minta ampunan pada malam itu, mengasihi orang yang minta kasih, menjawab doa orang yang meminta, melapangkan penderitaan orang susah, dan membebaskan sekelompok orang dari neraka. Sabda Rasulullah SAW, Allah mengawasi dan memandang hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban, lalu mengampuni dosa-dosa mereka semuanya kecuali musyrik dan orang yang pemarah pada sesama muslimin. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Imam Syafi'i berkata dalam kitab Al-Juz 1 halaman 264, telah sampai kepada kami bahwasanya dikatakan, sesungguhnya doa mustajab di dalam 5 malam: malam Jumat, malam Idul Adha, malam Idul Fitri, malam tanggal 1 Rajab, dan malam nisfu Sya'ban. Dalam kitab Muzatul Majalis karya Syekh Abdurrahman As-Safuri Asy-Syafi'i halaman 147, Imam Atha bin Yasar berkata, tidak ada malam yang lebih utama setelah Lailatul Qadar dibandingkan dengan nisfu Sya'ban. Ia merupakan salah satu malam yang mana doa di dalamnya mustajab. Pada setiap malam nisfu Sya'ban, Rasulullah SAW selalu mendoakan umatnya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Dalam hal ini,
Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menceritakan sebagai berikut. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada malam nisfu Sya'ban ke kuburan dekat Masjid Nabawi, dan aku mendapatkan beliau dalam keadaan meminta ampun bagi orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan dan para syuhada. Dengan ini dapat kita simpulkan bahwa bulan Sya'ban adalah salah satu bulan Hijriah yang memiliki banyak keutamaan. Semoga kita semua mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.